Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan Pengarang, Chang Yu Bab 17-18. Bab 17 Anggota Staf Selasa. Biro Cabang Distrik Barat, Departemen Urusan Umum. Hari ini adalah hari pertama kerja resmi Dong Suebing. Mejanya berada di dekat jendela di sudut. Matahari bersinar terang di atas mejanya melalui panel jendela. Itu hangat dan cerah. Menarik tirai telah membantu sedikit. Tepat di seberang Dong Suebing adalah meja Zhuangzi. Mereka saling berhadapan. Di tengah, ada dua monitor berukuran 17 inci dan kalender meja yang memisahkannya. Di kantor, selain Dong Suebing dan Zhuangzi, staf lainnya sangat sibuk. Seorang gadis ceria yang berdiri di depan mesin fotokopi sedang mengatur beberapa dokumen. Dia berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Guo Sanfa, saya memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Bantu saya memfotokopi beberapa dokumen. Biro sangat membutuhkan mereka." Guo Sanfa, berusia akhir 20-an, sibuk mengetik di keyboardnya. "Saya juga sangat sibuk. Minta orang lain untuk membantumu." Staf tertua di kantor, yang tua sedang duduk di mejanya membaca koran. Dia tidak punya niat untuk menawarkan bantuannya. Guo Panwei, yang terlihat seperti monyet, sedang menunduk, menulis sesuatu. Dia berteriak, "Biarkan saya selesai menulis ini dan saya akan berada di sana." Wanita itu, bernama Chang Juan, memegang cermin kecil yang menggambar alisnya. Dong Suebing melihat sekeliling dan berjalan mendekat. "Kakak Tan, biarkan aku membantu." "Oke." Tan Limei memberikan setumpuk dokumen kepada Dong Suebing dan berkata, "Kamu tahu cara memfotokopi. Tempatkan dokumen di sini di sepanjang baris ini dan tekan tombol besar itu. Ingat satu sisinya dan saya butuh 4 set. Jepit mereka saat sudah siap." "Oh, apa yang kamu panggil aku barusan?" "Kakak Tan." "Haha, jangan panggil aku begitu. Saya bersekolah lebih awal dan baru saja lulus 1 tahun yang lalu. Aku bahkan mungkin lebih muda darimu dan Zhuangzi. Aku juga akan membantu." Zhuangzi berjalan mendekat. Tan Limei dengan santai berkata, "Baik. Salah satunya fotokopi dan staples lainnya. Lebih baik cepat. Pemimpin sedang menunggu." Sambil menunggu mesin fotokopi mencetak dokumen, Zhuangzi dengan kikuk menjepit tumpukan kertas. Ketika Dong Suebing dan Zhuangzi selesai dengan dokumen-dokumen itu, Guo Panwei, yang telah melihat ke bawah, dan Chang Juan yang sedang menggambar alisnya, berdiri dan berkata pada saat yang sama, "Saya akan mengirim dokumen-dokumen itu." Keduanya saling memandang, dan Chang Juan tersenyum menggoda, "Saya akan mengirim dokumen ke bagian politik dan departemen rahasia. Anda dapat mengirim dokumen ke kepala biro." Mereka mengatur dokumen dan Guo Panwei meluruskan ke mejanya, sementara Chang Juan merias wajahnya. Setelah itu, keduanya berjalan keluar kantor dengan membawa surat-surat secara bersamaan. Dong Suebing dan Zhuangzi bingung. Tan Limei sudah terbiasa dengan ini dan menggerutu di belakang mereka, bermalas-malasan di tempat kerja sepanjang waktu dan hanya bergegas ke depan ketika ada kesempatan untuk bertemu dengan para pemimpin. Dong Suebing masih baru dan tidak tahu karakter orang-orang di kantor. Dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba Guo Shanji melambai. "Shao Dong, Shao San, kemarilah." Dong Suebing dan Zhuangzi berjalan mendekat. "Ya." "Buat satu salinan lagi untuk tabel ini. Apakah Anda tahu Excel? Cukup gunakan format yang sama dan buat ulang tabel. Data yang bisa Anda dapatkan dari dokumen Word ini. Salin dan tempel akan berhasil. Jangan menempel ke tabel yang salah."
Saya membutuhkan file ini sebelum tengah hari. Setelah selesai, cetaklah. Guo Sunji berbicara seperti seorang pemimpin, dan instruksinya jelas. Ketika Dong Suebing dan Zhuang Zi sedang membuat meja, dia bebas dan sedang minum teh dan berselancar. Dia sedang membaca beberapa forum ikan akuarium. Siang, Dong Suebing dan Zhuang Zi menyelesaikan tugas mereka. Guo Sunji melihat hasil cetakan dan mengangguk. Bagus. Tan Limei bercanda, pemimpin Guo, sekarang waktunya makan siang. Bisakah kita pergi makan siang? Guo Sunji tidak marah dan tertawa, saya belum menjadi pemimpin. Berhentilah mengolok-olokku. Guo Panwei melihat arlojinya dan mengambil tas tangannya, saya akan pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi kepala Zhou. Dia pergi. Chang Juan juga berdiri, saya tidak akan makan di kafetaria. Seseorang mentraktirku makan siang. Xiao Dong, Xiao Sun. Yang tua, yang tidak berbicara sepatah kata pun sepanjang pagi, tersenyum kepada mereka berdua, kamu masih belum membeli tiket makan siang. Ayo pergi. Kalian berdua bisa menggunakan tiketku dulu. Dong Suebing buru-buru melambaikan tangannya. Tidak perlu. Terima kasih. Kita berdua bisa makan di luar. Zhuang Zi juga berkata, ya. Terima kasih. Tan Limei berkata, tidak ada yang enak untuk dimakan di luar. Jangan berpikir kafetaria kami di sini kecil. Makanannya enak. Ayo pergi. Yang tua, saya akan membawa mereka ke kafetaria, dan mereka akan menggunakan tiket makan siang saya. Old Yan tersenyum padanya, baik. Kalian, anak-anak, harus lebih sering berkumpul. Kedua pemuda ini tampaknya cukup bekerja keras. Tan Limei memiliki penampilan rata-rata, tetapi dia sangat banyak bicara. Dia bisa mengobrol dengan siapa saja dan berani mengatakan semuanya. Saat makan siang di kafetaria, yang terletak di sisi utara kompleks, dia memberitahu mereka segala macam gosip. Tapi berkat dia, Dong Suebing belajar banyak tentang kantor ini. Di instansi lain, Departemen Umum dan Kantor Administrasi adalah hal yang sama. Tetapi karena keamanan negara adalah unit tertentu, ada banyak dokumen rahasia. Inilah sebabnya mengapa Departemen Urusan Umum di sini memiliki kantor terpisah untuk menangani materi pertemuan, menulis dan mengedit pidato pemimpin, mentransfer file, dan hal-hal lain yang lain. Kepala kantor ini adalah pangkat wakil kepala divisi, dan dia tidak terlalu peduli dengan pekerjaan di sini. Dia membiarkan wakil kepala Zhou mengambil alih semua yang ada di kantor. Zhou Changchun berusia 50-an, dan kesehatannya tidak terlalu baik. Dia sering perlu mengambil daun sakit. Di bawah wakil kepala Zhou, adalah anggota staf seperti mereka. Yang tua adalah yang paling senior di kantor. Tetapi bertahun-tahun yang lalu, dia telah menyinggung seorang pemimpin dari Biro Keamanan Negara Kota dan tidak dapat dipromosikan. Dia sekarang berusia 50-an dan masih menjadi anggota staf, meskipun hampir mencapai usia pensiunnya. Dia juga telah mengatasinya. Dia hanya datang untuk bekerja dan membaca koran sepanjang hari. Dia tidak akan melakukan pekerjaan apapun dan tidak peduli dengan segalanya. Guo Panwei adalah orang yang ambisius. Dia suka bergaul dengan para pemimpin, dan dia tahu sebagian besar pemimpin. Guo Sunji memiliki seseorang di biro. Desas-desus, Direktur Distrik Komisaris Politik, berteman baik dengan ayahnya. Inilah sebabnya, selain wakil kepala Zhou, Guo Sunji tidak mendengarkan atau mempedulikan orang lain. Dia pikir dia adalah terbesar di antara anggota staf. Chang Juan berusia 30-an. Meskipun penampilannya rata-rata, dia suka berdandan dan menggoda para pemimpin. Dia tampak seperti dia berharap untuk menjadi nyonya beberapa pemimpin.
Tan Limei adalah satu-satunya orang di kantor yang benar-benar bekerja. Dia menangani hampir semua dokumen di kantor. Begitulah situasi di kantor ini. Kantor, rumit, bab 18 mengatakan hal yang salah. Seperti biasa, Dong Suebing berlatih membiasakan kekuatannya kembali kemarin. Rabu pagi, setelah Dong Suebing bangun, dia menerima telepon dari Ku Yun Suan untuk sarapan. Seseorang yang terkenal akan mengunjungi tempat kerja Bibi Suan, dan dia mengenakan pakaian kantor resmi hari ini. Dia cantik dengan kulitnya yang putih dan sosok jam pasirnya. Tan Limei dan Chang Juan terlalu jauh dibandingkan dengannya. Bahkan gadis tercantik di Universitas Dong Suebing tidak dapat dibandingkan dengan kecantikan Ku Yun Suan. Bibi Suan. Saat sarapan, Dong Suebing tidak bisa tidak memujinya. Kamu sangat cantik hari ini. Tapi setelah mengatakan itu, dia langsung menyesal. Mengapa saya menyebutkan itu? Ku Yun Suan tersipu. Dia menatap Dong Suebing dan berpura-pura seperti dia akan memukulnya. Kamu ingin aku memukulmu? Dong Suebing tetap diam dan dengan cepat melanjutkan sarapannya. Makan perlahan. Tidak ada yang akan memakan makananmu. Ku Yun Suan memutar matanya dan menyeka sudut bibirnya dengan serbet kertas. Dia bertanya dengan lembut, bagaimana hari pertamamu bekerja kemarin? Bibi Suan punya nasihat untukmu. Perhatikan apa yang Anda katakan di tempat kerja. Ada banyak aturan tak tertulis di tempat kerja. Jika Anda secara tidak sadar menyinggung pemimpin manapun, akan sulit bagi Anda untuk terus bekerja di sana. Jadi, kurangi bicara, banyak bekerja. Jika Anda perlu melakukan bootlick pada atasan Anda, maka Anda melakukan bootlick pada mereka. Apakah Anda ingat apa yang saya katakan? Dong Suebing menjawab, "Iya." Setelah sarapan, Dong Suebing mengucapkan selamat tinggal pada Ku Yun Suan dan berangkat kerja. Di kaki gedung apartemen, Dong Suebing bertemu Nyonya Su dan putranya. Dia sepertinya membawa putranya keluar dan sedang menunggu taksi. Ketika Nyonya Su melihat Dong Suebing, dia mengusap kelopak matanya dan tersenyum. "Xiao Bing, apakah kamu akan bekerja? Bagaimana pekerjaan Anda?" Sikap Nyonya Su terhadap Dong Suebing banyak berubah setelah yang terakhir menjadi pegawai negeri sipil. Dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Dong Suebing menjawab, "Tidak apa-apa. Segalanya sedikit lebih sibuk di pagi hari, dan saya tidak banyak bekerja di sore hari." Xiao Dong menatapnya dengan wajah hitam dan memasuki taksi. Nyonya Su juga membuka pintu taksi dan berkata, "Kami akan bergerak dulu. Xiao Dong ingin mengunjungi pasar barang antik." "Selamat tinggal." "Haha, hal-hal berubah ketika saya memasuki layanan pemerintah. Saya bahkan masih belum resmi." Dengan suasana hati yang santai, Dong Suebing naik bas umum ke Biro Cabang Distrik Barat. Dia tersenyum kepada penjaga tua di pos jaga dan memasuki kompleks dengan beberapa anggota staf lain yang tidak dia kenal. Dia berjalan ke gedung abu-abu dan memasuki kantor. Setelah meletakkan barang-barangnya di mejanya, dia mengambil sapu dan mulai menyapu kantor. Di masa lalu, membersihkan kantor adalah tugas Guo Panwei. Dia melakukan itu untuk menunjukkan betapa pekerja keras dia kepada para pemimpin. Tetapi setelah wakil kepala Zhou dirawat di rumah sakit minggu lalu, Guo Panwei tidak lagi membersihkan kantor. Mengapa? Karena pemimpinnya tidak ada untuk melihatnya bekerja. Mengapa dia harus melakukannya? "Oh, Xiao Dong, kenapa kamu pagi sekali hari ini?" Guo Sunji masuk dengan tasnya. Dong Suebing tersenyum, "Tidak ada kemacetan pagi ini, jadi saya datang lebih awal." Segera, Guo Panwei dan Chang Juan memasuki kantor bersama, mengobrol. Tan Limei adalah orang kelima yang tiba, dan Zhuang Zi adalah orang keenam. Yang tua adalah yang terakhir mencapai kantor.
Beban kerja pada hari Rabu jauh lebih rendah daripada Senin dan Selasa. Dong Suebing melihat bahwa Tan Limei tidak membutuhkan bantuannya. Dia mengambil kain pel dan membersihkan toilet di luar koridor. Dia juga mengepel lorong di luar kantor. Seseorang telah mengotori area tersebut dengan ludah dan kulit biji melon. Sementara Dong Suebing sedang membersihkan, dia mendengar langkah kaki di ujung koridor. Dia mendongak dan melihat seorang pria berusia 50-an, berjalan perlahan ke arahnya. Pria itu berjalan dengan sedikit pincang. Kaki kirinya bisa melangkah lebih besar dari kaki kanannya. Dia tampak seperti terkena stroke ringan sebelumnya. Dong Suebing tahu bahwa orang ini seharusnya adalah wakil kepala Zhou Changchun, yang dirawat di rumah sakit minggu lalu. Dia adalah kepala kantor urusan umum ini. Dong Suebing ingin meninggalkan kesan yang baik kepada pemimpin itu, dan dia pura-pura tidak melihatnya. Dia terus mengepel lantai dengan rajin. "Kamu adalah?" Zhou Changchun bertanya dengan bingung. Dong Suebing berpura-pura hanya memperhatikannya, dan dia berhenti sejenak, menyeka keringatnya dari dahinya. "Ah, kamu pasti wakil kepala Zhou. Senang bertemu denganmu. Saya baru saja ditempatkan di kantor ini. Namaku Dong Suebing." "Kamu?" Zhou Changchun hanya memberikan jawaban singkat dan memasuki kantor. "Oke. Wakil kepala Zhou, aku." Dong Suebing mengira pemimpin itu akan menanyakan beberapa pertanyaan, tapi dia hanya berjalan melewatinya. Dia berpikir dalam hatinya, apa yang salah dengan pemimpin? Tetapi ketika Dong Suebing mengira wakil kepala Zhou adalah seseorang yang sangat keras dan tidak banyak bicara, dia mendengar Zhou Changchun menyapa anggota staf lainnya dengan ramah. "Terima kasih telah bekerja keras semuanya. Haha, apakah ada hal penting yang terjadi saat aku di rumah sakit?" Tan Limei bercanda, "Kepala Zhou, Anda masih tidak mempercayai kami." Chang Juan juga tertawa menggoda, "Itu benar. Kepala Zhou, sejak kapan kami membuat masalah untukmu?" Guo Panwei juga berjalan ke wakil kepala Zhou, "Saya akan membantu Anda menyeduh secangkir teh." "Kepala Zhou, apakah kamu merasa lebih baik?" Guo Shenji bertanya. Dong Suebing tercengang, dan dia menamparkan dahinya. Dia menyadari mengapa Zhou Changchun memperlakukannya dengan sangat dingin. Semua orang di kantor memanggilnya sebagai kepala Zhou, tanpa kata deputi. Dong Suebing adalah orang bodoh yang menyambutnya sebagai wakil kepala Zhou. Meskipun itu hanya sebuah kata, ada perbedaan besar. Orang akan merasa lebih baik tanpa kata wakil. Ini juga menunjukkan bahwa Anda menghormati pemimpin itu. Ini adalah aturan tak tertulis di sektor pemerintahan. Semua orang melakukan ini. Sebenarnya, Dong Suebing juga tahu tentang aturan ini. Kakek Hu telah memberitahunya tentang hal ini di rumah sakit. Tapi Dong Suebing tidak terlalu memperhatikan hal ini. Tapi sekarang, dia diterima di sektor pemerintahan, dan dia telah menyinggung atasan langsungnya di hari kedua kerja. Ini adalah kesalahan besar. Dong Suebing dengan cepat berteriak kembali. Lingkungan berubah. Cangkang biji melon muncul lagi di lantai yang bersih. Ketuk, ketuk, ketuk. Itu adalah suara langkah kaki. "Kamu adalah..." Wajah pucat Zhou Changchun muncul di depan Dong Suebing. "Ah, Anda pasti kepala Zhou." Dong Suebing menjawab dengan penuh semangat. "Saya anggota staf baru. Nama saya Dong Suebing. Senang bertemu dengan Anda, kepala Zhou." Zhou Changchun tersenyum dan mengangguk. "Kamu terlihat energi. Anda mulai kemarin. Bagaimana Anda beradaptasi?" Dong Suebing menjawab, "Terima kasih, pemimpin, telah bertanya. Saya telah membiasakan diri dengan pekerjaan itu." Zhou Changchun menepuk pundak Dong Suebing, "Bagus. Bekerja keras." Sikap Zhou Changchun benar-benar berbeda sekarang. Dong Suebing menyeka keringat dingin di dahinya. Begitu dekat. Bersambung,
Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.